Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar setia podcast edukasi, kembali lagi nih bersama saya Sarmila. Kali ini kita akan berbicara santai nih, tapi penuh dengan wawasan tentang perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Dan sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, yaitu Vetia, seorang mahasiswa yang juga cukup aktif dalam bidang pendidikan dan teknologi. Halo Vetia, gimana kabarnya hari ini? Halo Sarmila, alhamdulillah kabarnya baik sekali. Wah, senang sekali bisa diajak berbincang di podcast ini. Apalagi topiknya menarik banget tentang teknologi pendidikan yang memang dekat sekali dengan kehidupan mahasiswa maupun dunia belajar sekarang. Benar banget nih, topiknya relevan banget dengan dunia pendidikan saat ini. Mungkin kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan teknologi pendidikan itu? Oke, baik. Teknologi pendidikan itu bisa diartikan sebagai penerapan berbagai alat, sistem, dan metode berbasis teknologi untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih efektif, efisien, dan menarik. Nah, jadi bukan sekedar menggunakan gadget, tapi bagaimana teknologi benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya, penggunaan platform seperti Google Classroom, Canva untuk media pembelajaran. Oh, berarti teknologi pendidikan itu bukan hanya tentang alat ya, tapi juga sistem dan pendekatan gitu ya? Iya, benar sekali. Teknologi pendidikan mencakup proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi pembelajaran yang semuanya bisa dibantu dengan teknologi. Kalau kita berbicara tentang Indonesia sendiri nih, kalau menurut kamu nih, perkembangan teknologi di Indonesia itu sudah sangat berkembang atau belum? Perkembangannya sangat pesat bila awalnya teknologi pendidikan di Indonesia baru sebatas penggunaan media sederhana seperti OHP, video, atau PowerPoint. Nah, tapi seiring perkembangan zaman, terutama sejak pandemi COVID-19, teknologi benar-benar menjadi kebutuhan utama dalam pendidikan. Bisa kita lihat sendiri, saat pandemi, sekolah dan kampus dipaksa beradaptasi dengan sistem pembelajaran online. Aplikasi seperti Zoom, Google Meet. Nah, setelah pandemi pun, pola belajar itu tetap bertahan dalam bentuk blended learning, yaitu kombinasi tatap muka dan daring. Dan guru-guru pun mulai terbiasa membuat video pembelajaran, bahkan menggunakan AI untuk membuat soal atau merancang materi. Wah, berarti teknologi pendidikan ini benar-benar membawa perubahan yang sangat besar ya. Kalau menurut kamu nih, apa saja manfaat yang paling terasa dengan adanya teknologi pendidikan saat ini? Manfaatnya banyak banget, Mila. Pertama, mempermudah akses belajar. Siswa belajar kapan saja dan di mana saja, tidak harus di ruang kelas. Yang kedua, pembelajaran jauh lebih menarik karena banyak media visual, audio, dan interaktif. Nah, yang ketiga, mempercepat komunikasi antara guru dan siswa, misalnya lewat grup WA, platform, atau Google Form untuk tugas. Dan yang keempat, efisiensi waktu dan tenaga. Guru tidak perlu mencetak banyak kertas, semua bisa dilakukan secara digital. Selain itu, teknologi juga bisa membuka peluang pelajar seumur hidup. Banyak kursus online gratis seperti Coursera, Ruang Guru, dan platform belajar lainnya yang bisa diakses oleh siapapun. Ya. Oh iya, tapi kan di sisi lain tidak semua berjalan dengan mulus kan? Iya, betul. Kira-kira nih, apa saja tantangan atau permasalahan yang masih dihadapi dalam penerapan teknologi pendidikan yang ada di Indonesia? Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama itu kesenjangan akses teknologi. Tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang stabil, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang kedua, kemampuan guru dan tenaga pendidik masih belum merata dalam
banyak guru yang belum terbiasa memakai teknologi secara maksimal. Nah, yang ketiga, gangguan fokus siswa. Kadang siswa sulit membedakan mana belajar dan di mana hiburan saat pakai gadget. Dan yang terakhir, biaya perangkat juga jadi hambatan. Tidak semua siswa punya HP atau laptop yang memadai. Jadi, teknologi memang membawa kemajuan, tapi juga perlu persiapan dari semua pihak. Kalau itu saya setuju banget nih ya. Kalau begitu, menurut kamu bagaimana sih peran guru dan mahasiswa di era teknologi pendidikan saat ini? Peran guru tetap sangat penting. Guru sekarang tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing digital. Guru perlu belajar terus agar bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak, bukan sekedar mengikuti tren. Nah, sedangkan mahasiswa termasuk kita harus menjadi pembelajar aktif. Kita bisa mencari sumber-sumber belajar sendiri, memanfaatkan internet untuk hal-hal positif dan membantu lingkungan sekitar memahami manfaat teknologi pendidikan. Mahasiswa juga berkontribusi lewat pelatihan digital, membuat konten edukatif, atau membantu guru menguasai aplikasi pembelajaran. Wah, menarik banget ya. Nah, terakhir nih Petia, apa sih harapan kamu terhadap masa depan teknologi pendidikan di Indonesia? Harapan saya semoga teknologi pendidikan bisa digunakan secara merata dan bijak. Artinya bukan hanya sekolah di kota yang bisa menikmati kemajuan, tapi juga sekolah-sekolah di daerah terpencil. Saya juga berharap ada lebih banyak pelatihan digital untuk guru dan dukungan pemerintah dalam bentuk infrastruktur yang memadai. Kalau semua itu berjalan, saya yakin kualitas pendidikan kita akan jauh lebih baik. Masya Allah, luar biasa sekali ya pendapatnya. Terima kasih ya sudah berbagi di wawasan dan pengalaman tentang teknologi pendidikan di Indonesia ini. Sama-sama Mila, semoga bermanfaat dan bisa membuka pikiran teman-teman semua untuk lebih siap menghadapi perubahan di dunia pendidikan. Amin. Baiklah pendengar semua, itu tadi pembahasan menarik kita bersama Petia. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan di Indonesia. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar dan berkarya. Wassalamualaikum.